Perkenalkan, nama saya Gia Meka Sandra Bustepu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai wewenang dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, di mana wewenang dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ini berbeda pada setiap tugasnya. Oleh karena itu, langsung saja kita membahas mengenai wewenang dari OJK ini. Yang pertama, wewenang OJK untuk melaksanakan tugas pengaturan. Nah, teman-teman semua, untuk melaksanakan tugas pengaturan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang yang sangat banyak. Nah, adapun diantaranya wewenang dari OJK ini yaitu menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. Nah, yang kedua, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan. Yang keempat, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Yang kelima, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan ini. Yang keenam, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang ketujuh, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan. Yang kedelapan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara dan mematausahakan kekayaan dan kewajiban. Dan yang terakhir itu menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Jadi itulah dia beberapa wewenang dari OJK ini mengenai peraturan teman-teman semua. Yang ketiga, wewenang dari OJK dalam melaksanakan tugas pengawasan. Nah, untuk melaksanakan tugas pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang yang sangat banyak juga. Nah, yang pertama itu menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif. Yang ketiga, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang keempat, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang kelima, melakukan penunjukan pengelola statuter. Yang keenam, menetapkan penggunaan pengelola statuter. Yang ketujuh, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan yang kedelapan, memberikan dan mencabut beberapa hal. Yang pertama itu izin usaha, yang kedua orang perseorangan, yang ketiga efektifnya pernyataan pendaftaran, yang keempat surat tanda terdaftar, yang kelima persetujuan melakukan kegiatan usaha, yang keenam pengesahan, yang ketujuh persetujuan atau penetapan pembubaran, dan yang terakhir itu penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Ketiga, wewenang OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan. Jadi ini memiliki beberapa banyak wewenang. Di antaranya itu, yang pertama pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi beberapa hal. Yang pertama, perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Yang kedua, kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridisasi, dan aktivitas di bidang jasa.
Yang ketiga, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi beberapa hal seperti likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank. Yang kedua itu laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank. Lalu ada sistem informasi debitor, dan ada juga pengujian kredit atau credit testing, dan yang terakhir itu ada standar akuntansi bank. Nah, wewenang yang ketiga itu adalah pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, di mana ini meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, dan juga pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, dan yang terakhir juga ada pemeriksaan bank. Jadi Ibu Guru dan teman-teman semua, itulah dia beberapa penjelasan mengenai wewenang dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ini. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan, kiranya bermanfaat bagi Ibu Guru dan teman-teman semua. Dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak.